Pemirsa, Muktamar ke-35 NU di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang pada tanggal 27 hingga 31 Agustus 2026 ini bukan sekedar agenda 5 tahunan untuk memilih Rais Am dan Ketua Umum PBNU. Muktamar ini menjadi momentum penting untuk menentukan kemana kapal besar NU akan berlayar 5 tahun ke depan. Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama NU resmi dibuka oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto pada Kamis 27 Agustus 2026 di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang, Jawa Timur. Dalam sambutannya, Presiden menegaskan bahwa sinergi antara pemerintah dan organisasi kemasyarakatan keagamaan seperti NU dan Muhammadiyah adalah kunci utama untuk mewujudkan stabilitas nasional serta kebangkitan ekonomi. Sebagai pemegang mandat rakyat, Prabowo berkomitmen untuk terus memperkuat dan memberdayakan institusi pendidikan serta pesantren di bawah naungan kedua organisasi terbesar di Indonesia tersebut. Nahdlatul Ulama hadir selalu dalam kejadian-kejadian bangsa ini. Dalam krisis-krisis bangsa ini, Nahdlatul Ulama selalu hadir, dan Nahdlatul Ulama yang menentukan stabilitas, keamanan, perdamaian, dan masa depan bangsa Indonesia. Yang disampaikan oleh Gus Yahya itu sangat benar. Juga oleh Kiai Hasib. Kalau bangsa ini mau bangkit dan mau aman, pemerintah Umaroh harus selalu dekat dengan Nahdlatul Ulama. Dan juga Muhammadiyah. Usai membuka muktamar, bursa calon Ketua Umum PBNU makin hangat diperbincangkan. Publik khususnya Nahdilin perlu tahu siapa-siapa saja tokoh atau pemimpin organisasi yang akan memimpin NU dalam 5 tahun ke depan. Setidaknya ada 15 tokoh yang pernah disinggung di ruang publik terkait pencalonan Ketua Umum PBNU. Namun, data dari majalah Risalah NU edisi khusus Muktamar Agustus 2026 disebut bakal calon Ketua Umum PBNU dan mengerucut pada 7 nama. 7 tokoh tersebut terbagi dalam 3 klaster berdasarkan visi dan rekam jejaknya. Jika dipetakan, berdasarkan visi dan rekam jejaknya, ada 3 poros utama dari 7 tokoh tersebut. 3 poros tersebut antara lain: poros struktural berkesinambungan, di mana ada nama Kiai Haji Yahya Holil Stakuf atau Gus Yahya yang secara resmi telah menyatakan niatnya pada tanggal 22 Juli 2026 untuk kembali memimpin PBNU. Kemudian ada Profesor Kiai Haji Nazaruddin Umar. Nazaruddin Umar yang saat ini menjabat sebagai Menteri Agama mewakili irisan ulama teknokrat dan imam besar Masjid Istiqlal tersebut mencoba membawa narasi harmoni keumatan. Kemudian poros pesantren tradisional Kiai Haji Abdul Hakim Mahfudz atau yang akrab disebut Gus Kikin. Gus Kikin merepresentasikan otoritas histori Tepu Ireng Jombang dan menjadi simbol penjaga tradisi klasik NU yang sangat dihormati oleh warga NU. Dan ada nama Kiai Haji Muhammad Yusuf Kudori atau masyhur disapa Gus Yusuf. Beliau merupakan pengasuh Pondok Pesantren Api Tegalrejo. Juga ada Kiai Haji Abdul Ghoffar Rozin atau Gus Rozin yang telah menyatakan kesiapannya maju sebagai Ketua Umum PBNU dalam sebuah forum silaturahmi Ketua PCNU se-Jawa Tengah pada medio Juli 2026. Terakhir ada poros regenerasi atau pembaruan, yakni ada nama Kiai Haji Zulfa Mustafa dan Kiai Haji Abdul Salam Shohib. Dalam klaster ini, kedua calon Ketua Umum PBNU jika dilihat dari usia bisa dibilang cukup muda. Beragam latar belakang ketujuh nama ini menjadi bagian dari dinamika Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama.
Pada akhirnya, Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama menjadi momen untuk menentukan siapa yang akan membawa NU melangkah ke 5 tahun berikutnya. Tim Liputan, Berita 1.